Pengen hidup lebih tenang, terus bertumbuh, dan merasa lebih utuh gitu. Kuncinya, ternyata sederhana loh, yaitu menerima diri dan situasi Anda apa adanya ya saat ini juga. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal konsep penerimaan atau acceptance. Kita lihat yuk gimana pemahaman ini bisa jadi fondasi perubahan positif di hidup Anda. Betul sekali. Dan pentingnya, ini tuh bukan soal nyerah loh, sama sekali bukan. Tapi lebih ke keberanian buat melihat realitas. Ya baik yang di dalam diri maupun di luar, secara apa adanya, secara jernih. Nah ini langkah pertama banget menuju ketenangan sejati dan pertumbuhan yang bisa dibilang autentik. Oke. Mari kita mulai dari intinya ya. Konsep dasarnya kan menerima siapa diri Anda saat ini. Kelengkap gitu. Dengan segala kelebihan dan ya kekurangannya juga. Termasuk sisi yang mungkin kita anggap gelap atau bagian diri yang sering kita sembunyiin. Kadang disebut shadow self itu loh. Sumber-sumber kita ini menekankan penerimaan ini harus apa adanya. Bukan berdasarkan standar ideal atau ekspektasi orang lain. Kenapa sih langkah awal ini krusial banget? Nah, ini menariknya. Menerima itu bukan berarti Anda harus suka sama semua aspek diri Anda loh ya. Lebih ke ya sekedar mengakui aja keberadaannya. Tanpa perlawanan, tanpa denial gitu. Justru pas kita berhenti lari dari kenyataan diri, terutama pikiran, emosi, atau kebiasaan negatif, anehnya malah kekuatan itu berkurang. Jadi nggak lagi mencengkram kita gitu. Pengakuan ini bisa dibilang memutus siklus perlawanan internal yang capek banget. Nah, ini nyambung nih ke poin berikutnya. Katanya kan, kalau kita terus-terusan kejebak narasi negatif soal diri sendiri, itu kayak bangun penjara ego. Rasanya kayak kita ngunci diri sendiri pakai cerita-cerita lama soal gagal atau kurang ini itu. Tapi katanya kita punya kuncinya ya. Tepat. Kuncinya itu kesadaran sama penerimaan bahwa narasi negatif itu, ya ampun, seringnya cuma cerita aja kok. Cerita yang kita bikin sendiri dari masa lalu, bukan fakta mutlak tentang siapa Anda sekarang. Nah, melepaskan diri dari identifikasi sama cerita itu langkah pembebasan banget. Ini juga ada kaitannya loh sama keberanian buat merasa nggak nyaman. Oh, gimana tuh maksudnya? Ya kan perubahan, nyoba hal baru, atau bahkan ngadepin kebenaran soal diri sendiri itu seringnya bikin gak enak. Canggung, takut, ragu. Nah, alih-alih lari, coba deh terima rasa nggak nyaman itu. Anggap aja bagian dari proses belajar, proses bertumbuh. Malah bisa mempercepat kemajuan kita loh. Wah, menarik banget ya. Jadi penerimaan diri ini efeknya nggak cuma ke dalam diri, tapi juga ke hubungan dan cara kita lihat situasi ya. Ada ide nih, katanya kalau di hubungan yang sehat, kita bisa merasa jatuh cinta sama diri sendiri karena kita berani tampil apa adanya. Terus soal ketidaksempurnaan nih, emang nggak apa-apa gitu kalau kita nggak sempurna? Justru itu, dalam hubungan yang intim, yang autentik, penerimaan diri bikin kita bisa hadir sepenuhnya, nggak pakai topeng. Kita jadi versi terbaik diri kita bukan karena nutupin kekurangan, tapi ya karena nerima diri kita seutuhnya. Soal nggak sempurna, coba bayangin aja hidup kayak karya seni. Ada retakan kecil atau noda dikit, nah itu yang bikin unik, bikin manusiawi kan? Iya juga ya. Menerima ini tuh fondasi kedamaian batin. Terus lebih luas lagi nih. Kalau kita dihadapkan sama situasi di luar kendali kita, entah kejadian gak terduga, atau kondisi fisik, atau apalah, penerimaan atas realita dan batasan kita, itu malah bisa bikin kita tenang. Dan juga menumbuhkan kerendahan hati. Kita jadi berhenti ngelawan arus yang emang gak bisa diubah gitu. Oh, berarti penerimaan ini bukan cuma soal damai sama hal-hal yang sulit atau negatif aja ya, tapi ada juga sisi aktifnya gitu buat milih dan nerima emosi positif, kayak cinta, syukur. Secara sadar kita buka diri dan milih buat menghidupi emosi positif, ya kayak cinta, rasa syukur, kepercayaan, harapan, gitu. Ini bukan berarti kita nolak atau neken emosi sulit ya kalau muncul, tapi lebih ke secara aktif ngasih ruang lebih besar buat emosi positif itu tumbuh. Jadi kita kayak ngebangun otot emosional gitu, biar lebih tangguh pas hadapi tantangan. Ini pilihan proaktif buat mewarnai hidup kita. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, apa sih makna utamanya buat Anda pendengar kami? Intinya,
Penerimaan itu bukan sikap pasif, jelas bukan menyerah kalah juga. Ini tuh sebuah pilihan sadar dan aktif buat melihat dan mengakui realitas diri sendiri, orang lain, situasi ya, persis apa adanya. Tanpa perlu ngehakimin terus-terusan atau maksain ngubah yang emang di luar kendali kita. Betul. Dan pemahaman ini jadi fondasi penting banget buat pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ini soal membangun ketahanan, resiliensi sejati, gitu pas ngadepin badai kehidupan. Dan ujung-ujungnya, ya menemukan kedamaian yang asalnya dari dalam diri. Ini mencakup penerimaan utuh ya, sisi terang dan gelap diri, suka duka pengalaman, rasa nyaman dan gak nyaman yang pasti ada. Nah, sebelum kita tutup nih pembahasan kali ini, ada satu pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda bawa pulang. Ada nggak sih satu hal kecil aja, mungkin sifat diri, emosi yang sering muncul, atau aspek situasi Anda sekarang yang bisa mulai Anda terima keberadaannya hari ini? Ingat ya, bukan berarti harus suka, tapi sekedar berhenti ngelawan itu dalam pikiran Anda. Coba deh pikirin, kira-kira potensi perubahan kecil apa ya yang bisa muncul kalau Anda lakuin itu? Sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini di Hening Sejenak. Semoga obrolan kita ini ngasih perspektif baru ya, dan bermanfaat buat Anda. Ngomong-ngomong nih, Anda udah nyimak sampai akhir gini kok belum follow, subscribe, atau pencet tombol like juga sih? Apa jangan-jangan Anda benci sama kami ya? Bercanda kok, kami cuma seneng aja kalau Anda terus bareng kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.